Halo nasabah asuransi, saat ini bulan Maret 2025. Nah, biasanya di bulan Maret ini kita sudah saatnya untuk lapor SPT. Nah, saya ada topik menarik buat Anda nasabah asuransi. Apakah kepemilikan asuransi itu wajib dilaporkan di SPT? Ya, kalau itu wajib, gimana cara lapornya? Kalau nggak lapor, dampaknya seperti apa? Kebetulan saya punya nasabah yang dia adalah seorang konsultan jasa akuntansi. Ya, ini dia Bapak Michael Doni. Saya akan berbincang-bincang dan kita simak seperti apa sih nasabah yang punya asuransi, bagaimana cara lapornya. Check it out. Halo semuanya, saat ini saya sudah berada bersama salah satu nasabah saya dan dia juga seorang konsultan pajak atau lebih tepatnya konsultan jasa keuangan. Ya, apa kabar Pak Michael Doni? Iya. Baik-baik, Mas, ya. Oke, nah Pak Michael, kita mau berbincang-bincang ya, Siap. kita mau mengedukasi teman-teman yang saat ini nonton. Mhm, Jadi kita punya topik, apakah orang yang punya asuransi nih? mhm, Orang yang punya polis asuransi jiwa itu apakah dia wajib melampirkan atau mhm, melaporkan mhm, kepemilikan asuransinya, mhm, polis asuransinya, iya, ya. Kemudian kalau nggak lapor itu dampaknya apa? oke, Dan juga kita mau cari tahu cara lapornya gimana sih. oke, Nah, kebetulan banyak banget ini nasabah-nasabah saya, mungkin juga nasabah yang di luar sana yang punya polis asuransi masih bingung, masih siap, awam. siap. Oke, jadi untuk asuransi sendiri ya, kita harus memahami bahwa asuransi itu ada 2 jenis ya. Oke. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 8 tahun 2024, produk asuransi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu asuransi unit link, Unit ya, link, unit betul. link, kedua asuransi non unit link, ya Non kan? unit link. Biasanya itu kita nyebutnya tradisional. Betul. Ya, Nah, oke. apa sih unit Mhm. link itu, ya kan? Pasti Ya, teman-teman, agen asuransi udah pada paham dan ya. mungkin beberapa dari nasabah itu juga banyak yang sudah paham. Jadi intinya adalah unit link itu asuransi yang mengandung investasi, ya Oke, kan? betul sekali. Sedangkan yang asuransi non unit link itu tidak ada unsur investasinya, ya Ya. kan? Nah, karena ada unsur investasi, di mana investasi itu adalah sebuah aset, ya, Mhm. karena kalau kita punya aset, itu secara hukum undang-undang perpajakan wajib kita laporkan. Harus dilaporkan. Iya, Aset betul. apapun aja ya? Betul, Ya, apapun aset yang kita miliki atas nama wajib pajak, itu ya. wajib kita laporkan, Con- apapun itu Contoh bentuknya. misal rumah, kita punya Betul, rumah laporkan. laporkan. Mobil Ya, laporkan. Motor, ya. walaupun itu misalnya masih dalam posisi utang, harus Posisi dilaporkan. utang tetap Harus dilaporkan, dilaporkan. asetnya dilaporkan, utangnya juga dilaporkan, Oke. gitu. Jadi biar orang pajak itu, ngiranya itu, oh, dia ada penambahan aset Mhm. karena ada juga penambahan utang. Oh, berarti itu wajar, gitu kan. Ya, ya, Yang ya. tidak wajar adalah ketika kita nambah aset, tapi kita nggak nambah utang. Nah, itu Nah, pasti nanti akan jadi pertanyaan, kok tiba-tiba ada nambah aset 500 juta nih? heeh. Sedangkan penghasilannya cuma UMR atau UMR. mungkin cuma 5 juta per bulan. Dan Kalau nggak punya utang lagi. nggak punya utang lagi. Heeh. Kalau di logika kan 5 juta kali 12 60 juta. Dia punya tanah 500 juta. Wah, Nah, dari mana itu? tanda tanya. Tanda tanya. Ya, Gitu. oke. Oke, Pak Doni, berarti tadi harta harus kita laporkan di SPT. Betul. Nah, sekarang kalau orang yang punya asuransi jiwa, Mm. ya, itu yang dilaporkan apanya? Oke, kalau asuransi jiwa dia mengandung unit link, yaitu nanti yang dilaporkan itu bentuk polisnya. Nomor polisnya kita laporkan, Nomornya, ya kan? Terus oke, kita nilai pertanggungannya totalnya itu oke. berapa, nilai investasinya di unit link itu pasti ada portofolionya biasanya. Itu Ya, kita ya, laporkan semua oke. gitu. Nah, pertanyaannya dilaporkan di bagian mana? Dilaporkan Nah, bagian mana? Karena itu biasanya kan ada banyak kolom itu ya. banyak ya. Nah, Nah, pasti pelaporannya nanti di SPT tahunan di bagian harta ya kan. di Di bagian bagian harta. harta nanti kita masukkan saja di bentuk kas dan setara kas. Oke, Ya itu kan? masuk kas tarakas. Berkas dan setara kas, terus nanti kita masukkan aja keterangan polis asuransi PT apa, ya Heeh, kan, nomor sekian, heeh.
ya kan. Terus nanti kan ada itu nilainya itu, Oke. nilai nominalnya itu dijumlahkan saja nilai pertanggungan, terus ada nilai unitnya berapa, jumlahkan, masukkan situ aja. Oke, itu Yang dimasukkan. penting prinsipnya kita laporkan saja. Mm-mm. Perkara biasanya, "Aduh, ini yang mana ya yang perlu Mm-mm. kita laporkan?" Itu nggak Ya, masalah, ya kan. Yang penting pertanggungannya total berapa, kemudian nilai investasi unit-nya berapa, sesuai portofolio yang dikasih dari masing-masing agen ya biasanya kan. ya. Itu masukkan saja. Udah, Oke, di situ saja, gitu kan. Itu siap. kewajiban, WP yang mempunyai polis asuransi bentuk unit link. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau asuransi jiwa tanpa atau polis asuransi apapun yang tanpa unit link, Tanpa unit link apakah tradisional ya. wajib dilaporkan? Mm-mm. Jawabannya tidak wajib, ya Tidak kan. wajib. Tetapi di sini uang pertanggungannya kalau sudah cair Mm-mm. wajib dilaporkan. Kalau sudah cair, Sudah cair, misal nih, berarti yang lapor ahli warisnya. betul, Oke, ya. oke. Jadi nanti tetap masukkan di kas dan setara kas keterangannya, eee, hasil, apa namanya, klaim ya, Ya, bahasanya hasil klaim atas santunan ya. santunan polis asuransi atas nama siapa, dalam kurung, ahli waris, ya Mm-mm. kan, asuransi PT bla 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 senilai sekian. Nah, nanti biasanya kalau jadi objek pemeriksaan, WP dari Fiskus ya kan, KPP biasanya dimintain tuh, buktinya apa? Kalau, yang bersangkutan Mm-mm. itu menerima santunan. "Oh, Oke, saya ahli warisnya." Bisa nanti oke. ditunjukkan dengan, biasanya apa, surat wasiat lah, Ya, atau mungkin akta kematian bla bla bla, udah pada paham lah kalau gitu kan. Yang oke. penting dilaporkan saja gitu kan. Karena nanti, apa namanya, teknisnya itu bagaimana, ataukah bingung, ini nominalnya berapa, kira-kira saja misalnya, "Ini nih besok, saya mau, apa namanya, dapat santunan nih, tapi nggak tahu." Ya udah, Mm-mm. diisi kisaran saja, nggak apa-apa. Oke, oke. Saya coba highlight dulu Mhm, orang yang punya asuransi, mhm, kita ke unit link dulu iya, misalnya tadi. Jadi yang harus dituliskan di bagian kolom harta, mhm, nomor polisnya, iya, ya kan? Nomor polisnya, terus asuransinya dari PT PT apa? apa, betul, Kemudian apa nilai nilai investasinya, investasinya, ya iya, kan? Jadi teman-teman yang nasabah asuransi itu biasanya perusahaan asuransi ya, betul, itu biasanya ada laporan tahunan. iya, Nah, laporan tahunan itu biasanya dikirim di awal tahun mhm ini, mhm biasanya Januari Februari. mhm, Nah, nilai itu yang harus betul, dilaporkan ya Pak dilaporkan, ya. iya, Oke. Nah, kemudian kalau yang tradisional mhm, ya, berarti non unit link tidak non-unit, wajib. tidak wajib. Tidak wajib, hanya memang perlu dilaporkan santunannya. Santunannya apabila sudah cair. Santunannya apabila sudah Ya, cair. Nah, sudah cair. saya mau ini menegaskan kembali tanya tentang memang santunan asuransi itu memang bukan objek pajak ya. Sebenarnya kalau dia, apa namanya, yang diberikan ke ahli waris itu bukan objek pajak. Yang diberikan Ya, bukan objek itu pajak. ibaratnya adalah warisan, Warisan. warisan. Jadi Oke. dia ibaratnya hibah dari Hibah. orang tua ke ahli waris, atau mungkin dari yang siapanya gitu ke yang mewariskan. Oke. Tapi wajib dilaporkan, Wajib dilaporkan. wajib Yang harusnya dilaporkan. yang laporkan itu yang punya Penerima, ahli polis warisnya, juga ahli warisnya. ahli waris Heeh, lapor ketika heeh. menerima. Misal nih saya amit-amit ya, Heeh. saya yang punya, asuransi unit link, Ya, ya kan. Non unit link, asuransi jiwa saya, ya ya. kan. Ahli waris saya berikan ke anak saya dan istri saya. Oke. Amit-amit saya meninggal, ya Ya, kan. Ya kan, terus otomatis kan santunan diberikan ke anak sama istri, anak ya sama kan. istri. Anak istri harus laporan. Anak istri harus laporan ketika santunan itu sudah cair, Sudah cair, ya sudah kan. diterima. Nah, saya lapor atau enggak? Saya Mm-mm. enggak wajib, karena itu Oke. bukan unit link, ya kan. Karena bukan unit link Unit tadi link, ya. ya itu hanya Ah, asuransi jiwa saja. oke. Oke, jadi memang harus apa? Kita harus tahu laporannya seperti Mhm, apa. Dan kalau misalnya nih, Pak Doni, kalau misalnya kita punya asuransi unit link ya, kita mhm, bicara unit link tadi. Kalau nasabah itu nggak melaporkan sama sekali, oke, ya nggak padahal itu ada saldo investasinya, mhm gitu kan? mhm mhm, Dampaknya apa kira-kira nih? oke. Satu, kalau tidak lapor itu pasti nanti kalau ketahuan, kita bicara ketahuan ya, Ya,
itu nanti sanksinya akan berlipat. Jadi sanksi satu itu sanksi karena tidak melaporkan aset yang sesungguhnya, ya Oke. kan. Kedua, nanti atas nilai yang tidak dilaporkan itu bisa jadi akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda. Ada dendanya Ada juga. dendanya juga, Oke. dan itu nanti juga ada peraturannya berbeda-beda ya Mas ya. Itu Mm-mm. misalnya nggak lapor nanti ada sanksinya itu per bulan 100.000 untuk yang WP pribadi, maksimal 24 bulan. Terus nanti kalau dianggap itu tidak membayar pajaknya nanti bisa kena denda 2% dari Mm-mm. nilai-nilai yang tidak dibayarkan itu gitu ya. Iya. Eee, akan ada konsekuensinya ketika saya bilang ketahuan. Ketika ketahuan. Ya, selama tidak ketahuan, Aman. aman ya. Cuma kita kan nggak tahu, kita Iya. akan aman seberapa, ya Iya, kan. iya. Makanya dari dulu saya selalu mengedepankan kita selalu comply sama pajak. Kita nggak tahu orang pajak itu besoknya itu mau ngapain kita nggak tahu. Betul. Karena banyak kasus juga sekarang merasa aman-aman saja, tiba-tiba 5 tahun atau 3 tahun, 4 tahun dapat surat penjelasan, surat tagihan pajak, benda pajak, bla bla bla, ternyata atas yang dulu kita anggapnya aman gitu. Iya. Itu yang sebenarnya kita hindari Mas gitu kan. Oke. Jadi memang aman ndak aman ya Hmm. kita harus lapor dulu Iya, yang lapor penting. dulu aja. Oke, Pak Don, misalnya gini, kadang orang berpikir, Hmm. ya aku kan penghasilanku cuma di bawah UMR. Hmm. Nah, tapi kadang dia punya asuransi ada tuh yang biasanya preminya kecil, Iya. tapi dia unit link ya, Hmm. Hmm. tapi dia di bawah UMR. Betul. Nah, apakah itu dia juga lapor juga harus? Ya, balik lagi tadi Mas, kita sebagai WP itu Mm-mm. sudah kewajiban kita lapor apapun yang kita terima, satu penghasilan, aset, Penghasilan, ya. aset. Nah, balik lagi di situ, unit link itu adalah salah satu bagian dari aset. Makanya itu pun juga harus dilaporkan. Walaupun dia secara penghasilan di bawah UMR ya, otomatis PTKP-nya 60 juta dan otomatis nanti SPT-nya nihil. Ya Oke. kan? Saya pun dulu juga awal-awal gitu kan. Saya berusaha untuk selalu lapor walaupun saya nihil gitu loh. Mm-mm. Untuk apa? Ya untuk menjaga-jaga ke depan. Karena WP itu juga, KPP orang pajak itu juga pasti akan menandai orang-orang yang bandel. Oh, Gitu. jadi ditandai itu ya? Ditandain, Heeh. ya kan? Misal nih, sekarang mungkin umurnya baru 17 tahun, ya Heeh. kan? Atau mungkin 20 tahun baru kerja, terus dia udah bikin NPWP, berarti kalau udah bikin NPWP kan dia sudah wajib pajak Wajib namanya, pajak. ya. Oke. Wajib pajak berarti sudah hak dan kewajiban perpajakan dia sudah harus dipenuhi gitu kan. Mm-mm. Nah, tiba-tiba dia kok nggak pernah Mm-mm. lapor dari pertama kali bikin NPWP nggak pernah lapor, tiba-tiba dia punya Instagram Mm-mm. followernya jutaan, flexing kemana-mana, wah itu Ketahuan. jadi makanan sasaran Di empuk. titik langsung Iya, ya. langsung udah. Tinggal Oke. nanti kasih surat, udah Ya. hitung-hitungan aja nanti sama KPP. Oke. Berarti artinya selama kita punya NPWP Iya, ya, otomatis kita jadi wajib pajak. betul. Mau itu kita di bawah UMR, di Ya, bawah PTKP ya, 60 juta atau di atas kita tetap wajib. harus wajib Iya. laporan. Nah, pertanyaan selanjutnya Hmm. Pak Don, misalnya ya kadang saya punya nasabah ini, Hmm. nasabah nggak punya NPWP sama sekali, ya nggak punya NPWP, kemudian dia beli asuransi, Ya. asuransi unit Hmm. link. Nah, eh apa dampaknya dia ketika dia selama ini nggak punya NPWP, Hmm. bahkan mungkin penghasilannya kalau dia boleh mau laporan itu lebih dari PTKP. Hmm. Nah, tapi dia mampu beli asuransi, punya Ya. asuransi dan sebagainya. Hmm. Dampaknya apa dia? Oke, dampaknya salah satunya saya bisa bilang berarti itu adalah warga yang tidak taat pajak, ya kan? Warga yang tidak taat pajak. Ya, Betul, ya memang itu pilihan ya Mas ya. ya, 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 ya. karena memang tahu sendiri ya, mungkin banyak beberapa orang itu ngapain sih bayar pajak wong juga saya nggak ngerasain apa-apa gitu kan, ya kan. Cuma di sini kan kita sebagai warga Indonesia ya kan wajib tunduk kepada undang-undang gitu kan. Pertanyaannya lanjut, apa dampaknya? Ya dampaknya itu nanti bisa bisa jadi red flag-nya orang pajak gitu kan. Oke.
Apalagi kalau misalnya dia merupakan pengusaha. Biasanya orang-orang seperti itu kan dia pasti relasinya luas, ya kan? Betul. Relasinya luas, terus nanti bisa saja ada yang melaporkan, gitu Mm-mm. kan? Ada Kalau yang nggak suka bisa bisa, dilaporkan ya ya. kan? Nggak suka dilaporkan pajak. Banyak soalnya kasus seperti itu. Oke. Eh, jadi whistleblower ke Ya. orang pajak gitu kan. Oh, itu nggak punya NPWP tapi asetnya tanahnya banyak sampai Heeh. berhektar-hektar, tolong Nah, dicek. Udah langsung nanti orang pajak akan menindaklanjuti seperti itu. berarti benar-benar ditandai. Ditandai. Kalau dia nggak kena, bisa-bisa keturunannya yang kena. Betul Ya, itu seperti itu tinggal ya. nunggu waktu saja sih Tinggal nunggu biasanya. waktu saja ya. Makanya saya menyarankan kalau kita sudah punya KTP, sudah bisa kerja sendiri atau mungkin jadi pengusaha, usaha untuk membuat NPWP, ya kan. Oke. Apapun itu UMKM pun juga Harus punya harus punya NPWP. NPWP. Karena apa? UMKM pun sekarang juga dapat benefit juga, gitu kan. Tarifnya 0,5%, ya Ah, kan, kalau UMKM. Tinggal kalikan penghasilan bruto dengan catatan omsetnya nggak melebihi 4,8 miliar gitu kan. Itu jadi lebih baik kita comply, ya kan, daripada nanti kita susah di susah nanti ke kedepannya depannya gitu ya. kan. Oke. Karena satu, denda sanksi teringan adalah cuma teguran. Sanksi teringan, Teguran. teguran. Sanksi terberat bisa pidana, Mas. Sanksi terberat bisa Iya, pidana. Nggak pidana. hanya bayar saja, bahkan Betul, bisa bisa dipidana. pidana Oke. dengan anggapan itu kita penggelapan pajak. Penggelapan pajak Iya, karena nggak taat pajak iya tadi betul. ya. Itu makanya kita jangan sampailah ke situ. Oke, oke, lanjut Pak Don. Sekarang kemarin ada booming-boomingnya nih, ya. Hmm, Ada namanya yang terbaru adalah Kortek kalau nggak salah ya betul. namanya. Nah, itu boleh kasih penjelasan, Pak. Apakah orang-orang di luar sana termasuk dalam hal ini nasabah asuransi yang mau taat pajak Hmm, laporan, apakah tahun ini berarti untuk pelaporan tahun 2024 ya, hmm, itu sudah langsung pakai Kortek atau masih pakai oke. e-filing atau yang Ya, lama? oke. Jadi untuk Kortek ini implementasinya memang per tahun pajak 2025, Mas. Ya kan, Oke, per 1 Januari 2025. Jadi terutama untuk yang SPT BPH orang pribadi tahun pajak 2024 yang dilaporkan maksimal 31 Maret 2025 itu masih menggunakan DJP online, DJP ya kan, online. DJP Masih online pakai masih cara pakai yang lama ya? lama, ya Oke. kan. Nah, untuk nanti tahun pajak 2025 yang akan dilaporkan di Maret 2026 Mhm. itu nanti pakainya sudah mulai Kortek, seperti itu. Oke. Berarti Kortek itu Masih panjang, nanti ya ya, masih masih panjang ya. panjang. Nanti Karena kalau kita memang sekarang masih banyak masalahnya juga. betul kali nanti 2026 baru pakai Kortek Betul, ya. semoga besok tahun depan udah Heeh. lancar ya, Mas, ya. Jadi buat kita wajib Heeh, pajak nggak usah pusing-pusing tentang nah, Kortek, biarin kan gitu, orang-orang pajak ya, yang ngurusin. ya, gitu, Oke, itu. thank you banget Pak Don buat obrolan kita. Siap, Nah, buat teman-teman yang nonton ya nasabah asuransi, nasabah saya atau nasabah di luar sana ya, complicatednya tentang pelaporan perpajakan ya SPT ya ini masih ada waktu ya. Teman-teman mungkin masih bingung dan sebagainya, boleh teman-teman menghubungi Pak Doni, boleh ya Pak Doni ya? boleh Ya, sekali. silakan teman-teman bisa klik hubungi nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi atau di layar ini. Hmm, Untuk teman-teman yang di Semarang, luar Semarang boleh nggak Pak? boleh, Boleh ya. boleh. Oke, ya teman-teman silakan konsultasi lebih lanjut, lebih detail ya. Yang jelas ini saya sangat recommended sekali. Oke, sekali lagi Siap, thank you Pak Doni sama-sama. buat kesempatannya. Semoga apa yang kita obrolkan Hmm, bermanfaat buat teman-teman siap, amin. khususnya yang punya polis Ya, asuransi. amin. Thank you Pak Ya. Doni.